sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah kita bisa berkumpul di rumah ibadah yang mulia dan megah ini, nyaman, tentram, mudah-mudahan kenyamanan, ketentraman dan kedamaian kita mengantarkan kita ke surganya Allah hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita muliakan Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Banwaran. Jazakumullah khairul jaza. Semoga Allah membalas jasa baik beliau ke kita. Apalagi gini kau sedang membangun loh. Masya Allah, luar biasa. Pengurus yang hebat itu tiada hentinya memikirkan kemajuan, kemakmuran masjid dan rumah ibadah. Baik fisik maupun non-fisik, mental, spiritual. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, lain nampak Bu? Lain tak tertutui dah? Oh suara lain jale. Alhamdulillahirabbil alamin. Iko mic dia rancak apa mah. Suara kare lo. Makasih Pak Das. Pak Das ada beliau di sana. Iya, udah lama nggak ketemu sama beliau. Setiap kesini kemarin nggak ada ketemu. Nah, kini sebut beliau mendok-andok lah jauh-jauh. Gitu. Nggak apa-apa, kita doakan beliau cepat sehat selalu dan mua panjang, rezeki murah, anak bertambah, murah rumah, atur salah. Masya Allah. Mohon maaf pada semua maaf. Ya, kita live di YouTube Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon izin. Sebenarnya kita kan Jumat kemarin, karena Jumat kemarin ada safari dakwah ke Solo. Mohon izin Pak, Bapak, Ibu-ibu, Pak pengurus. Makanya kami gantian dengan Pak Haji Munandar. Jadi Pak Haji Munandar maju kemarin, kita mundur hari ini. Nah, apa Bu? Nggak pulang soalnya. Baik Bapak Ibu hadirin, lah ada lontong tuh kok. Biasanya pakai lontong sih kok, pakai kue. Oh Masya Allah. Oh gitu ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tiba cik lah. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin kita sebentar saja. Syukran. Sampai sholat isya, dan kita mohon izin karena ada juga kajian ba'da isya nanti. Jadi mungkin sebelum isya kita izin ke Bali. Ke Bali biang. Padas mohon izin Padas. Oh siap. Nggak bisa disiko dibungkui kan bisa ya. Masya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin. Perjalanan kita masih panjang. Kita masih berada di alam dunia. Panjang lagi.
Alam roh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari alam dunia. Yang akan kita lalui alam sakarat, alam maut, alam barzah. Hari kiamat nantinya, panjang lagi. Maka episode-episode yang kita lalui itu nanlah sudah, nanlah awak lalui. Alhamdulillah. Yang akan kita lalui, maka persiapannya adalah sekarang. Betul lah, Bu? Aduh leh. Jadi persiapannya adalah hari ini. Maksud hari ini di dunia ini. Nah, gitu. Makanya kata Rasul, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa an Abu Barzah al-Aslami, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepada beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yazalu, tidak akan bergeser, tidak akan bergerak, maqada abdin yaumal qiyamah, kaki seseorang hamba nanti pada hari kemudian, hatta sebelum yus'alu, menyelesaikan persoalan-persoalan, soal-soal yang akan dilontarkan nanti oleh malaikat-malaikatnya Allah. Jadi kita berharap mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, soal-soal dari malaikat nantinya. Amin ya. Abanah yang akan ditanya nanti di akhirat. Di akhirat besok di hari kiamat apa saja yang akan ditanya? Menurut hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ada 4 pertanyaan yang akan dituntaskan, yang akan diselesaikan sebelum kaki manusia itu bergeser. Bantu Allah kira-kira itu. Banyak manusia, banyak. Tidak percaya calik sebesar. Besar calik. Karena seluruh manusia itu gabung semuanya. Mulai daripada Nabi Adam alaihi salam sampai nanti manusia terakhir. Kumpul semuanya di sana itu. Itu namanya padang mahsyar. Padang mahsyar itu lebih lauh itu dari padang panjang nih. Ini buat padang mahsyar kan. Bapak Ibu yang sudah umrah dan haji kan, padang Arafah itu kan lauh itu. Tapi masih ada gunung-gunungnya gitu kan. Luas itu kan. Ratusan jutaan manusia ngumpul di sana. Tak kala ukuf kan. Nanti padang mahsyar jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Nah, apa saja persoalan, apa saja pertanyaan? Yang pertama sekali kata Rasul, yang akan awak bereskan nanti, an umrihi fi ma'afnahu, tentang umur yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Bara umur awak sampai awak meninggal 20 ah. Terang Bu? Ndak pakai mic jauh ndak terang dah. Alayo ya. Betul yang memang mainnya rencak kau gitu. Umat baru 40 tahun, 70 tahun, 60 tahun bara umur awak selama hidup di dunia. Kama saja umur itu di pegunungan. Ma banyak kebaikan daripada tidak baik. Nanti itu akan disoal, akan ditanya, akan dihisap umur. Maka manfaatkanlah umur gini kok. Apalagi kalau awak gini kok, kalau ibu-ibu gini kok, matahari tabi itu condong. Hampir tawan 6 lah tu lah. Hampir tawan 6. Tapi jangan capek mana tawan 6 gitu kan. Itu seralah gitu kan. Serah maunya Allah gimana kek. Yang penting kita siapkan. Karena kalau di Minang tu kan mumbang jatuh, kalapuh jatuh, nan ketek ka meninggal, apalagi nantu. Umur yang dititipkan oleh Allah manfaatkan sebaik-baiknya, jangan disisiun. Bapak Ibu, batu es tahu ya Bu ya? Es batu atau batu es?
Kita saralah, nombor itu. Oh, kan karih itu. Es batu, batu es, dikaluan dari kulkas tuh, pakai tidak dipakai, dia akan habis. Itulah umur manusia. Dimanfaatkan atau tidak, dipakai atau tidak, dia akan habis. Maka manfaatkanlah kepada yang lebih baik. Karena nanti akan dipersoalkan, akan ditanya. Kama saja di pagunoan umuh hawatu. Banyak maksiatnya, banyak mungkaratnya, banyak ibadahnya, itu terserah kawak. Dia awak pilihannya tuh. Apalagi kalau awak kini kok kan. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, janganlah disia-siakan umur yang dititipkan oleh Allah. Nan kamarugi hawa juo. Makanya manfaatkan ke majelis ilmu, manfaatkan ke masjid, manfaatkan untuk baca kitab, baca Al-Quran, manfaatkan untuk sholat wajib, sholat sunnah, manfaatkan untuk saum sunnah, Senin Khamis, puasa Daud. Kan banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Banyak itu. Sholat sunnah itu udah tanggung banyak itu dong. Karena Rasul memang seperti itu. Laksanakan yang wajib, perbanyak yang sunnah. Itu teknisnya itu. Kalau yang wajib tidak perlu ditambah lah doh. Cukup 5 waktu 17 rakaatnya. Yang sunnah itu banyak. Siap wudu, sholat sunnah wudu. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau waktunya waktu zuhur, mungkin sholat sunnah. Kalau masuk waktu zuhur, sholat sunnah sebelum zuhur. Kemudian zuhur. Sudah, sholat sunnah lagi. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Banyak yang bisa kita lakukan. 2 salam. Bahkan kata Rasul, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu ala niran. Allah hindarkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Itu sholat sunnah itu. Sunnah itu sunnah. Bahasa kampung sunnah itu. Ini anggalah sunnah nang. Dan lain talailah. Nah gitu. Sholat sunnah. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, kata Rasul, man sabara ala sintain rak'atan min sunnati, siapa menjaga 2 balik rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah. Itu sunnah itu, belum wajib itu. Kan hebat. 2 balik rakaat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu, contoh salat sunnah sebelum subuh. Siapa yang salat sunnah sebelum subuh, khair, lebih baik minat dunia, daripada dunia dan isinya. Salat sunnah sebelum subuh. Apalagi kalau sholat subuhnya, Masya Allah, luar biasa. Maka jangan sampili karyang banah lo awak. Kan sunnah mah. Kadang-kadang kan memahami sunnah itu kan, yang kecil sunnah. Bu, kalau di kerajuan, bapak lo ditinggal, ndak badoso gitu kan. Ditinggal, ndak bados. Ditinggal, ndak pakai dos. Nah, itu kurang pas itu. Di karajuan bapak halo ditinggal marugi. Tuh ruginya tadi itu. Dihindarkan Allah. Dapat bangunan istana. Hebat itu. Biasakan. Contoh sholat zuhur. Sampai di masjid, sholat sunat wudu. Masuk masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian sesudah itu masuk zuhur, sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Labar tuh? Iya labar 1 ya. 2, 4, tambah 4,
8. Solat zuhur empek lo. Because solat sesudah zuhur empek lo. Alah, aku pulang lelai. Gitu caranya. Manfaatkan umur awak tu. Karena nanti akan dihisap, akan ditanya, akan disoal. Hatta yus'alu, sebelum ditanya. Ndak bergeser kaki. Abdi yaumal qiyamah. Seseorang hamba itu nanti di hari kiamat. Kan sholat sunnah saja begitu hebatnya. Malam tahajud, pagi duha. Banyak itu sholat sunnah. Banyak sholat sunnah. Bahkan Rasulullah itu alaika bikasrati sujud lillah. Hendaklah engkau banyak sujud ke Allah. Fa innaka la tasjud lillah, satu kali sujud saja ke Allah kata Rasul, illa rakafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajatnya. Satu kali sujud. Kalau banyak sujud, perbanyak salat sunnah. Kan hebat itu. Jadi perbanyak sujud itu maksudnya banyak salat sunnah. Banyak solat tahajud, maqam mahmuda. Allah akan mengangkat kepada maqam, tempat yang terpuji. Luar biasa. Bacalah surah Al-Isra itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal qur'anal fajr. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyamakum maqam mahmuda. Allah angkat derajatnya. Banyak salat sunnah. Mumpung kita masih hidup. Kalau ndak hidup ya ndak bisa lah do. Jangan cito-cito lah dah. Besok dah mati meninggal saja lah. Ndak ada itu. La yumkin, ndak mungkin itu. Terputus qata'. Jadi mau kasih qata' itu putus. Dulu dia rajin salat. Tekala dia meninggal ndak bisa salat lagi. Ndak bisa. Bapak Ibu hadirin, oleh sebab itu perbanyak amalan sholat sunnah. Banyak. Bahkan Rasulullah itu sampai bangkak kaki Nabi sujui. Awak lagi bangkak juga ke awak. Biasa murid. Contoh. Rasul sujud. Perbanyak ibadah. Bahkan ditegur sama istri beliau, ya junjunganku ya Rasulullah, kok modeko banah banyak sujud ibadah, bukankah engkau sudah dapat jamunan ampun dari Allah, akhlak terpuji, diakui sebagai hamba Allah, bukankah atau tidakkah engkau menginginkan aku dianggap oleh Allah sebagai abdun syakuro, hamba yang paling bersyukur. Jadi diantaranya adalah perbanyak amalan sholat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi jasad kita, umur kita akan disoal, akan ditanya sebelum kaki seseorang hamba itu bergeser nanti di hari kiamat. Itu ditanya dulu, salah saya kama saja di pagunuan umur itu. Bara umur 60 yo 60 akama saja di pegunungan 60 itu. Itu nanti dikalkulasian itu untuk karajo bara, untuk makan bara lamohnya, untuk minum bara, untuk makan bara. Oh panjang karajo itu. Padiasa lah ndak karajo awak dah mah. Awak kawan dari mau sebesuknya. Untuk lalok bara. Solat yang hebat itu anggaplah mungkin paling hebat solatnya 5 menit. Cik waktu tu 5 menit itulah ada tanggung bagusnya bacaan itu dong. Solat yang fardu ada 5. 5 kali 5 25. Hari samalam barajam sehari samalam 20 ampe. 24 jam dikurang 25 menit. Yang lainnya kama tua.
untuk karajo, untuk makan, untuk lalu, untuk kakadai, untuk angalah, untuk bermain-main, main WE kan, main pacebo kan. Itu nanti akan dihisap itu. Awak membaca awak pandai, awak payah setiap pacebo apa tu? Pacebo. Pandai lah ibu dari awak ke ya. Tu ibu-ibu yang canggih itu mah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi an umrihi tentang umur nanti akan disoal. Jangan sampai kita bermasalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak amal. Amal itu artinya karajo perbuatan, banyak yang bisa dilakukan. Duduk di majelis ilmu, datang ke masjid, datang ke tempat rumah-rumah ibadah lainnya. Jadi kalau ada wirid tempat lain datangi, itu menambah amal soleh bagi kita itu. Atau mungkin di rumah lakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan nanti kita di hadapan Allah. Kau kan makan awak kau? Lah keluar nampaknya kau mah. Alun. Tazazah ibu maluan ya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ada yang kabar tanya Bu, boleh? Kadang-kadang mereka, tak boleh kami bertanya dah. Ustaz itu sudah lahir. Gitu kan. Mana tahu gitu kan. Jangan payah benar Bu. Oh gitu. Iya. Berarti ibu lain mendengar tadi itu mah. Gitu kan. Yang 4 itu 2 salam. Ya. 2 salam. Kan empe itu. Ambo gabung saya tadi empe gitu kan. Bagus ibu bertanya. Kalau enggak tuh enggak jelas dah. Iya, kita kan ingin jelasnya. Dan 2 balik tadi ditanya dah. Enggak ada tanya apa terus? Itu kan. Kalau ambo tanya lah dulu ibu tanya. Berarti ibu mandai orang bedok kaili saya. Yalah. Malu yang jalan. Masya Allah. Hebat. Kalau ngaji di sini ni semangat jamaah tu. Ini makasih banyak Pak Das dan teman-teman. Pak Ketua tadi belum minta izin, ada sakit kata beliau. Ada keluarga sakit. Yang 12 itu hadisnya, man sabara ala sintain rak'atan min sunnati, sia yang menjaguh 2 balik rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Yang 2 balik tu. Itu gitu. Ampe rakaat sebelum zuhur. Hitung ibu ya. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. Kalau kampung ambo maghrib nemu itu. Berapa? 2 rakaat sesudah isya. 2 rakaat sebelum subuh. 2 balas ibu ya. Pas kan? Pas 2 balas. Tapi tetap 2. 2. Yang lainnya itu kalau 2 rakaat, soalnya kan ada nanti sholat sunnah itu ada sholat sunnah rawatib muakkad, ada rawatib ghairu muakkad. Memang nggak payah istilah itu setiap rumah gitu kan. Ada yang sangat dianjurkan oleh Rasul itu muakkad tuh. Yang muakkad kok sakit Rasul sekalipun tidak ditinggal dari Nabi itu. Yang ghairu muakkad kok kadang dilakukan, kadang ditinggal. Gitu. Asar kan ada tuh. Sunnah asar kan? Kalau di dalam sunnahnya itu 4 rakaat itu 2 salam. Sebelum maghrib itu ada tuh. Ghairu muakkad golongannya. Sebelum isya. Tadi kan sesudah. Karena sebelum. Jadi apakah kita pahala? Kita melaksanakan pahala. Makanya perbanyak sujud. Alaika bikasrati sujud. Itu gitu. Jadi mentang-mentang kan sunai mah, ndak kasih tu lari hedo. Marugi. Bahkan kata Rasul, ya malaikat, calilah kepada hambaku itu amalan sholatnya, sholat wajib.
Kalau bagus tulis bagus. Kalau cacat, kalau kurang atau banyak umpang-umpangnya, itulah bahasa Kampung lah tuh. Umpang-umpang tuh. Bahasa Siko namanya tuh. Berlubang-lubang. Oh gitu, umpang-umpang namanya itu. Banyak cacatnya. Maka kata Allah ke malaikat, unzur li abdi min tatawwu'. Carilah kepada hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan salat sunnah, salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia ada amalan salat sunnah, banyak amalan salat sunnahnya, tutupi kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib hambaku itu, kata Allah. Itu namanya kok kurang ditukuk ke sentiang-sentiang dibilai, itu di Minang tuh. Jadi ternyata amalan sholat sunnah tuh hebat sekali, panutui, dan awak ternyata banyak kekurangan. Mulai takbir Allahu Akbar, halo anak kunci di meja tu patang tak tanggung kok mencari dia, panik kok dia mencari dia. Oh lah dompet di TTP lo, ambil di rumah kok kacau lu gue kok. Gitu. Aduh saya dan takkanah dalam sembahyang dalam sholat kok. Namanya si Ubili, iblis itu. Mohon izin, mohon maaf Bapak Ibu, kadang bahasa kampung lah gitu kan. Ubili itu bahasa kampung bodoh, iblis, gitu. Karajo iblis itu memang kayak gitu. Satu-satunya karajonya mengganggu dan menyaksikan manusia. Karajo awak banyak. Pulang dari siko ada karajo ke rumah. Cuci piring lah, beres siko lah, beres itu lah. Kadang dulu sampai lembur di kantor kayak. Padahal saya tidak tanggung karajo banyak itu. Tapi dia hanya satu, menyaksikan manusia. Dalam sholatnya saksian jawa. Bahkan sampai kamaningga lah ciat-ciat angawak. Hanya saksiannya waktu saksiannya waktu. Memang kerajo setan kok panik kau mencari ya. Ibalah. Itu kerajo nyola berjanji dengan Allah. Panjangkan umur dan jangan matikan sampai hari kiamat. Taruhilah kata Allah. Yang tak taluk itulah umatku kata Allah. Gitu. Yep. Sagalong gua dia gua. Guru awak warna tanya awak aja gua. Kok kemalengah awak entah lah gitu kan. Ya, izin Padas. Ya. Dua rakaat. Sengaja aku sholat sunnah. Kalau dua tadi itu kan sholat sunnah apa Pak? Rawatib muakkad atau rawatib ghairu muakkad, qabla atau sesudah. Bahasa awak salah gitu kan. Kadang bahasa Arab payah lah kayak gitu kan. Sengaja aku sholat sunnah rawatib muakkad sebelum zuhur 2 rakaat. Sunnah ya, sholat sunnah, dah sholat wajib dah. Sholat sunnah rawatib muakkad 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah. Allahu Akbar. Nah, aku 2 rakaat lagi. Nah, gitu. Di 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang sholat sunnah itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rakaat ini. Ya, Guru. Iya, Pak. Bu. Ya. Oh, bate ketua. Ingin ibu sampai bilang. Tunggu loh Bu, jangan dikalan Bu. Oh gitu. Oh iya. Sepertiga malam. Kalau menurut hadis yang dijelaskan sebelum masuk waktu subuh itu masih dalam koridor sepertiga malam, yaitunya boleh dilaksanakan sholat tahajud. Nah, sebelum azan. Oh, mengaji orang masjid bro, kan mengaji, kan belum azan lah dong. Boleh. Nah, kalau belum azan berarti sholat subuh belum masuk waktu subuh. Ingat, kadang-kadang di Padang kok kan awak ketika kan ada 2 kok. Ada azan pertama, ada azan kedua. Azan pertama tu bukan tanda waktu sholat masuk. Manjagoan. Siap-siap sabantalai subuh tiba. Masa jam hampir waktu subuh? Jam 3 bagai. Carilah di tepi-tepi bukit itu, dengar lah tu. Di Sikon tahu tak? 2 kali.
sekali. Gitu. Ada kan? Ada. Di tempat ibu tengah tuh azan jam sangampe jam 3. Kita kan ada camp daurah tahfiz Al-Quran itu jam 3 tuh anak lagi jagoan tuh. Azan orang cari. Oh, azan menjagoan baru. Nah gitu. Ngasih tahu itu. Belum masuk waktu subuh. Baru beko jam 5 kurang sekian. Berapa ini waktu subuh? Jam 4.45 berapa tuh? Baru azan kedua tanda masuknya waktu sholat subuh. Habis subuh lagi. Gitu. Ya Bu ya. Jadi batasannya itu dalam ilmu fikih, dalam hadis juga itu sholat tahajud itu kalau masih mengaji orang di masjid masih boleh dilakukan, boleh. Gitu. Oce, Ibu masih ada yang lain? Ama? Oh iya, nang di belakang. Majelis taklim. Pas baru masuk? Ya. Berarti 2 pertanyaan tadi Ibu? Oh iya. Tahiyatul masjid pas masuk masjid. Nah gitu. Jadi sudah kan masuk masjid, mungkin ibu-ibu majelis taklim, sholat sunat tahiyatul masjid dulu. Iya, memang pas kita masuk masjid. Jangan pas keluar. Nah gitu. Pulang lah tuh gitu. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk itu sholat penghormatan terhadap rumah ibadah, rumah suci. Nah gitu. Yang kedua, kita belum ketemu hadisnya Bu. Salat sunnah untuk jenazah almarhum yang sudah berada di alam kubur. Yang mengarajuan orang tua tahu Wak? Wah ya, enggak orang tua dah. Orang tua mati ya, gitu kan. Nah iya. Jadi amal ibadah salat itu kalau dilihat kepada hadis itu tidak berlaku. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak cucu Adam terputus segala-galanya. Muka suita putih di situ kata itu dulu dia rajin sholat, tak kala meninggal dia tidak bisa sholat lagi. Tapi amalan sholat tu pahalanya ke kita si pelaksana. Nah gitu. Kalau niatnya apa tuh? Sengajaku sholat sunnah untuk orang yang meninggal ke petangko dalam kubur pertama. Panjang mana niat itu? Kita belum ketemu dasarnya. Yang penting kalau ada dasarnya, ada hadisnya, kita analisa nantinya. Kalau mungkin ada ibu hadisnya itu tekstualnya hadisnya boleh kita berbagi di sini, nanti kita syarahkan. Nah gitu, kemana arahnya? Iya Bu ya, oke Bunda. Jadi yang penting ibadah itu adalah Bu, Bapak Ibu, mohon perhatikan, salat ibadah itu dalil utamanya ibadah itu adalah dilarang kecuali ada perintah. Ada perintah lakukan. Kalau tidak, tidak. Nah gitu. Ya Bun ya. Jadi sholat sunnah untuk saudara kita yang baru meninggal, mungkin pertama di alam kubur, itu mungkin butuh kita cerna dalilnya. Apakah ada keterangan dalil yang menjelaskan makasihnya hadis atau bagaimana? Tapi kalau tahiyatul masjid tadi ada, ya. Apalagi kalau di Mekah itu, di Arab itu masjid semua, walaupun kecil, musola tidak ada, surau tidak ada. Apalagi kalau langgar. Kalau di Jawa ada langgar. Jadi di Jawa tuh sholat boleh dilanggar. Dilanggar. Mau kasih rumah ibadah, mau kasih ya. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Jadi tentang umur. Masih ada bertanya Bu? Kalau enggak kita tutup. Entar lagi kita azan. Beko deh dimakan aku. Ya. Ayo nyuci urut dua. Lebih yo ketu dua. Mudah-mudahan umur panjang disambuh Ibu. Gitu kan.
Oke, yang kedua, biarlah awak sambung sangenek lagi gitu kan. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'alaihi, tentang ilmu pengetahuan yang dititipkan oleh Allah kama sajo di pagunuan. Ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu nang pandai membuat kue, batanyoh kawan, agian kenyo, mahal komo, iko 1 juta lesnya komo. Hinge, dikekang nanti ilmu tu nanti dia kan. Ndak boleh sempili awak doh. Pandai ilmu menjahit, ilmu menyulam, ilmu saja yang bermanfaat, itu kuncinya. Makanya hadis itu al ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat untuk awak, untuk orang. Bu, terang bu. Jadi supaya bermanfaat ilmu tu jangan untuk awak saja. Agian ke orang barunya mengalir. Itu namanya bahagian dari pahala jariah. Awak tahu, pandai, sakete atau banyak terserah, nampoko ajarkan, tularkan kepada orang lain. Biarkan awak, ke istri awak, ke suami awak, ke cucu awak, terserahlah. Oke, mungkin ibu-ibu majelis taklim, di majelis taklim pandai ilmu masak, ilmu buat kue, ilmu apa, banyak ilmu-ilmu tuh. Ilmu yang dititipkan oleh Allah, kalau tidak diamalkan, apalagi ditahan, itu nanti akan ditanya. Ilmumu kemana? Umurmu? Kan disoal itu. Berapa lama hidup? Maka beruntunglah kita yang memberikan ilmu kepada generasi-generasi pelanjut-pelanjut kita. Itu adalah perbuatan yang mulia sekali. Apalagi ibu-ibu guru mengaji, guru sekolah, gara-gara awak syariatnya gara-gara awak pandainya beretong. 1, 2, 3, 10. Alif, ba, ta, sa. Coba bayangan itu. Nyuajanlah kan nanti ke orang lain tuh. Kita dapat pahala, dia dapat pahala, pahalanya mengalir kita, nanti diajarkannya ngalir pula terus. Nah itu. Nah, istilahnya sama dengan MLM. Jaringan. Nanti dalam Az-Zumar berlaku itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati dzumara. Orang-orang bertakwa nanti berombong-rombong bersama-sama ke surga. Hatta idza futihat abwabuha, sampai di pintu surga dibukaan. Oh silakan masuk bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid raya. Silakan monggo gitu. Mau masuk ya? Oh iyalah gitu. Bersama-sama. Kenapa? Dia saling ngajar, berbagi ilmu, saling tular menularkan. Kan hebat itu. Jadi sangat penting sekali. Jadi ibu-ibu, ternyata ibu-ibu banyak ilmu tuh, banyak tahu bahwa, ajarkan, cari orang-orang kamu diajak ini boleh. Kau kawan kayak, kau siapa kayak, kalau enggak tulis, tulisan tangan salah, tulis resep ini. Apalagi kalau ibu-ibu yang aktif di Facebook tadi itu, Instagram, di WA gitu kan, sebarkan. Ada resep rancak kok ya. Dicobanya di orang lain. Masya Allah, luar biasa itu. Enak yo. Ibu siapa tang yo? Ibu siapa tang yo? Apa dia salah? Ndak usah itu dicari Terserah. Kita tidak butuh itu doh. Yang penting fadilah amalnya. Luar biasa itu. Ya bu ya, jangan khawatir, jangan cemas pula. Kon ketiga oleh tak kajak. Cepet Ustaz kan, bekok pulang Ustaz kolej, gitu kan. Baik, yang ketiga yaitunya wa'an malihi, harato yang dititipkan Allah. Harato dua, ketiga ya, kedua. Harato dua ditanya. Kalau umur tadi cie, umurmu 60 tahun kama. Kemudian ilmu cie, kemana dimanfaatkan? Harato dua.
Min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dari ma didape, kama di pagunuan. Nah, muka walakang suuk kida kiri kanan, ateh bawah. Nyosikat. Hati-hati itu. Makanya konsep Islam tu halalan thayyiban. Halal baik, baik halal. Tuh. Jadi hati-hati dengan harta. Ada ibu-ibu makanah limo, talata saja dalam almari. Ingat, itu nanti akan ditanya tu. Ambo saja di Bali tidak pernah dipakai tu senyum. Akhirnya meninggal ibu tua senyum. Masalah tu, masalah. Pakai limo waktu, cik makanah. Zuhur, asar, maghrib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sampai pudah. Itu kayak gitulah. Kain sarung, sandal, barah do di rumah, pakai. Unyu cilok dorang, badial cilok dorang. Si tulur sakiyo tu mah, Bali yang baru. Kau nak ada jalan pabrik dah. Ya bahaya lah, dilarangnya mencilok. Nya tak mau ada, nya cilok dah tahu ada. Kau tahu tu dan cilok ada. Bu ya, jadi memfahamkan itu. Jangan sampai tidak, kalau tidak rugi kita. Apa saja, ada tas-tas ibu-ibu banyak di rumah, pakai. Majelis taklim, majelis ilmu ke masjid. Kau enggak, keundangan tak tanggung dah. Oh, bakirik, babinya. Tapi pe kau masa haji, bentuk kutu air saya kena tu kadang. Contoh. Itu. Lalapuk lo buat ke. Hati-hati tu. Untuk ibadah tu yang sebaik-baiknya, maksimal. Harta. Jadi harta rumah juga kayak gitu. Manfaatkan rumah tu. Jangan untuk lalu. Jangan untuk makan restoran. Tu lalu kuburan. Tapi manfaatkan untuk ibadah. Baik ibadah. Didik anak dengan cara baik. Kalau lalu baca doa lalu, jago lalu, baca doa jaga lalu. Naik kendaraan baca doa kendaraan yang kita punya. Gitu caranya. Untuk ibadah semuanya itu. Banyak yang bisa kita lakukan di rumah tu. Bunyikan kasih-kasih muratal bagai. Kau ndak TV 24 jam full, ndak mati-mati do. Kadang lalu lu orang menonton tu ke TV ndak mati do. Hati-hati tu. Akan disoal nanti itu, akan ditanya tu. Ma banyak maksiat yang keluar di TV itu di rumah awak daripada yang baik-baiknya. Maluhu, mal, haratu. Ya Bu ya. Biar mobil, biar motor, biar sepeda, manfaatkan semuanya untuk fisabilillah. Ingat, haratu ditanya oleh Allah disindir, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Kau makan lagi. Hai orang yang beriman, jangan gara-gara haratu, jangan gara-gara anak menghalangimu untuk ingat kepada Allah. Hati-hati itu. Ya Bu ya. Lah Bu. Lah, pulang oleh. Sampai habis Bu ya. Kalau dah habis kami dah muah dah. Ialah yang keempat, wa an jismihi fima ablahu. Jasad kita gua, tubuh nan kasah gua, jasad awak gua untuk apa digunakan? Hati-hati. Lidah awak, tangan awak, kaki awak, mata awak. Kalau bahasa kampung namanya anggota nan tujuh. Tulang salapan karet. Kau ditanya tu. Kamu saja di pegunungan. Yang jasad awak gua. Awak sehat gini gua. Sehat, ndak datang ke masjid doh. Lah sakit minta ke rumah masjid. Kadang-kadang lah meninggal saya ke masjid bagai. Hati-hati tu. Ambo besok lah meninggal saya ke masjid. Nanti yo namu orang bawa lah. Kau jauh rumah tu ndak, tu rumah sen bayang lah. Gitu. Jadi jasad yang dititipkan oleh Allah jangan sampai kita sia-siakan. Manfaatkan waktu sehat. Wasihataka qabla saqamika. Sebelum datang sakitmu. Lama? Lampek mama. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah, silakan dicicipi hidangan yang telah dihidangkan oleh panitia, oleh Janang.
Mudah-mudahan bermanfaat. Allah ridho kepada kita hidup dunia dan akhirat. Saya atas nama pribadi Erman Tanjuang mohon maaf tersinggung dek kananya talantuang deka turun, sekaligus mohon izin dah do kuis kok dah. Siap, aman Bu, aman siap insyaallah. Mohon izin terlebih terkurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.